Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin mengupas sejenak tentang puasa Syawal yang insya Allah oleh sebagian orang sudah mengetahuinya. Saya membahas ini karena ada beberapa japrian dari pertanyaan teman-teman yang sudah saya jawab melalui WA, dan ada di antara mereka yang ingin saya membuat tentang keterangan ini melalui video. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengupas tentang puasa sunnah Syawal ini, meskipun kelihatannya sudah agak terlambat karena kita sudah memasuki pada hari kedua Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya saya menukil di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang bernama Syarhun Nawawi ala Muslim, juz 8 halaman 56. Di situ ada sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa dalam waktu 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fihi dilalatun shorihatun li madhabi Syafi'i. Hadis ini adalah merupakan dalil yang soreh, yang jelas bagi madhab Syafi'i wa Ahmad wa Dawudu dan madhab Abu Dawud. Wa muwafiqihim fi istihbabi shaumi hadhi sittati wa qala Malik wa Abu Hanifah yukrahu dzalika. Jadi menurut madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, madhab Abu Dawud dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, disunnahkan untuk berpuasa 6 hari setelah puasa Ramadan, yaitu dimulai dari tanggal 2 Syawal. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hal ini dimakruhkan. Ya. Jadi madhab 4 sendiri khilaf, berbeda pendapat tentang 6 hari, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada sebuah pertanyaan, ya, sebagaimana pengantar awal tadi, ada pertanyaan, bolehkah puasa 6 hari Syawal itu dikerjakan tidak berurutan, tidak langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu enggak, tapi selang-seling. Tanggal 2 puasa, tanggal 3 enggak puasa, tanggal 4 puasa, dan atau tanggal 5 puasa, tanggal 6, 7 enggak puasa, selang-seling pokoknya. Enggak berurutan. Ini bagaimana? Boleh apa enggak? Disebutkan dalam kitab yang sama, di dalam kitab Syarah Nawawi alal Muslim, qala ashabuna wal afdalu an tusam sittah mutawaliyah aqiba yaumil fitri fa in farraqaha aw akharaha an awailis Syawal ila awakhirih hasalat fadilatal mutaba'ah. Para pengikut kalangan Syafi'iyah, ya, ashabus Syafi'iyah, para ulama-ulama Syafi'iyah menilai yang lebih utama menjalani puasa Syawal, puasa 6 hari itu secara berurutan. Jadi yang lebih afdol itu adalah dengan berurutan, mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, dan seterusnya. Ini yang pertama, terus menerus atau berurutan. Kemudian andaikan tidak bisa terus dipisah-pisah, maka itu juga tetap mendapatkan keutamaan puasa sunnah Syawal. Nah, ini menurut
penjelasan Imam Nawawi pensyarah hadis Sahih Muslim. Ada pertanyaan lagi, andaikan puasa sunnah Syawal ini digabung dengan puasa qadha Ramadan bagaimana Pak? Karena saya kemarin itu ada beberapa hari ya, karena wanita, yang bertanya ini wanita, karena beberapa hari itu sedang menstruasi atau ada halangan. Bolehkah saya menggabung qadha Ramadan, qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah Syawal? Ya, para ulama, jawabannya adalah para ulama ini khilaf, berbeda pendapat. Ya, ada yang menyatakan itu diperbolehkan, ada yang menyatakan tidak diperbolehkan, bahkan ada yang menyatakan kedua-duanya itu tidak sah jika digabungkan antara puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal. Ada yang menyatakan seperti itu. Di sini saya bacakan dulu dari kitab Fathul Mu'in, Far'un afta jam'un mutaakhiruna bihusuli thawabi Arafata wa ma ba'dahu bi wuqu'i shaumi fardhin fiha khilafan lil majmu' wa tabi'ahu al-Asnawiyu faqala inna wa huma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Segolongan ulama mutaakhir berfatwa bahwa mendapat pahala puasa Arafah dan puasa setelahnya dengan melakukan puasa, dengan melakukan pula puasa fardu di dalamnya. Nah, ini menurut fatwa ulama mutaakhir menyatakan jika kita mengqadha puasa Ramadan, kemudian diniati pula dengan puasa sunnah Syawal, maka akan mendapatkan pahala kedua-duanya dan kedua-duanya dianggap sah. Nah, tapi hal ini, keterangan ini bertentangan dengan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, pendapat ini diikuti oleh Imam Asnawi juga. Beliau berkata, jika ya inna wa huma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Jika niat kedua-duanya, maka keduanya tidak berhasil atau tidak sah, tidak mendapatkan kedua-duanya. Pendapat Imam Asnawi ini juga didukung oleh Imam Abu Bakhromah. Jadi ada dua perbedaan ulama, ada yang menyatakan itu bisa sah kedua-duanya, ada yang menyatakan tidak sah kedua-duanya. Kemudian dilanjutkan dalam kitab Fathul Mu'in juga, qala syekhuna ka syeikhihi, qala dawu sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar ka syeikhi kaya gurune Imam Ibnu Hajar. Sapa guru Imam Ibnu Hajar nggih menika Syekh Zakaria Al-Ansori. Walladzi yatajiu annal qasda wujudu saumin fiha fahiya kattahiyah fa inna wat tatawwa aidan hasala wa illa saqata 'anit talab. Guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah berkata sebagaimana guru beliau yakni Syekh Zakaria Al-Ansori, dan pendapat yang mempunyai wajah menyatakan sesungguhnya menyengaja niat itu merupakan wujud adanya puasa Arafah dan puasa setelahnya. Maka puasa tersebut seperti sholat tahiyat masjid. Artinya jika seseorang juga berniat puasa sunnah, maka berhasillah kedua puasa tersebut, yakni puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau dia tidak puasa sunnah, ya, cuma niat puasa fardu saja, jadi pada waktu Syawal ini dia cuma niat qadha puasa Ramadan saja, tidak disertai dengan niat puasa sunnah Syawal, maka gugurlah tuntutan kesunahan tersebut, atau dia hanya mendapatkan pahala qadha Ramadan saja, qadha puasa Ramadan saja, tidak mendapatkan pahala puasa sunnahnya tersebut. Ini disebutkan di dalam keterangan kitab Fathul Mu'in. Dan disebutkan pula di dalam kitab syarahnya Fathul Mu'in, yaitu kitab I'anatut Thalibin, ini kitabnya. Di situ dikatakan qauluhu wa afta ila akhiri. Hasilul ifta al-madhkur annahu idza kana alaihi shaumun fardhin qadha'an aw nadrin
auqa'ahu wa auqa'ahu fi hadzal ayyamil muta'aqqidi shaumuha. Ya, di sini katakan seperti itu, hasola al-fardu alladzi alaihi. Wa hasola lahu thawabu shaumi dimang. Ya Allah. Hasola lahu thawabu shaumil ayyamil masnun. Ini di dalam kitab I'anatut Thalibin. Penjelasannya adalah jika seseorang berpuasa fardu, ya baik itu puasa qadha, Ramadan atau puasa nazar pada hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa, ya, misalkan pada bulan Syawal seperti ini, maka dia berhasil mendapatkan 2 pahala puasa, yaitu puasa fardu dan sunnah. Nah, ini yang lebih ringan lagi. Ya. Kemudian disebutkan pula di dalam kitab Fatawal Kubro, Imam Ibnu Hajar, juz 2, halaman 2, Maktabah Syamilah. Wa bihadza yu'lamu annal afdhala li muridin at-tatawwu'i bis-shaumi ayyanwiya al-wajiba. In kana 'alaihi wa illa fatatawwu liyahsula lahu ma 'alaihi. Diketahui bahwa bagi orang yang ingin berniat puasa sunnah, lebih baik ia juga berniat melakukan puasa wajib jika memang ia mempunyai tanggungan puasa. Tapi jika ia tidak mempunyai tanggungan atau jika ia ragu-ragu apakah punya tanggungan atau tidak, ia cukup berniat puasa sunnah saja. Maka ia akan memperoleh apa yang diniatkannya. Kalau kita melihat dari syarahnya I'anah tadi, dalam syarahnya Fathul Mu'in yaitu kitab I'anah dan kitab Fatwal Kubro, ini lebih mudah. Jadi kalau kita melakukan qadha Ramadan, ya, yang di dalam kitab I'anah tadi, kalau kita melakukan qadha Ramadan, maka kita juga akan mendapatkan puasa fadilah atau pahala puasa sunnah pada hari itu atau pada bulan itu. Nah, kemudian di dalam kitab Fatwal Kubro hampir sama dengan dalam kitab Fathul Mu'in, menyatakan kalau kita ingin mendapatkan pahala kedua-duanya maka harus diniati kedua-duanya. Nah, jadi jenengan niat qadha puasa Ramadan disertai niat puasa sunnah Syawal, maka akan mendapatkan pahala kedua-duanya. Insyaallah demikian inilah yang dapat saya sampaikan. Dan saya tidak terus-menerus ngaji lewat video, hanya ketika ada japrian-japrian pertanyaan dan itu ada request untuk divideokan, maka insya Allah akan saya videokan. Semoga pertemuan ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon apabila ada kesalahan atau kurang cara membacanya, mohon ada kritikan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.